Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hajah Enden Isdariyah SPD dari SMK Negeri 12 Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menerangkan mengenai KD 3.1, yaitu pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai peradilan pidana di Indonesia. Ya. Proses peradilan pidana di Indonesia ada beberapa tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita bahas dulu mengenai penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika terbukti sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut atau tidak. Nah, anak-anak, apa itu penyidikan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi. Pada penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku maka berubah dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya yang bersifat memaksa tersebut meliputi 1. Pemanggilan, 2. Penangkapan, 3. Penahanan, 4. Penggeledahan, 5. Penyitaan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan surat. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik, maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Baik, sekarang yang kedua, kita bahas mengenai tahap penuntutan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Setelah tahap penuntutan, maka yang ketiga adalah tahap pemeriksaan. Nah, pada tahap pemeriksaan ini, pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini,
jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut. Lalu tahap selanjutnya yaitu sesudah tahap pemeriksaan adalah, sebentar ya, Ibu periksa dulu. Tadi yang ke-1 ingat ya, tahap penyidikan, yang kedua tahap penuntutan, ketiga tahap pemeriksaan, yang selanjutnya adalah ada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Karena waktunya sudah habis, maka mengenai tahapan pelaksanaan putusan pengadilan akan dibahas pada sesi selanjutnya. Baik, materi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.